Kembali lagi bersama saya Sunigia yang akan membahas tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Dan kali ini kita akan membahas tentang perbaikan kematian fisik bagi setiap orang yang percaya dan termasuk saudara. Nah, ada perbaikan dari kematian fisik bagi orang yang percaya. Pertama, kebangkitan, dan yang kedua, kematian rohani. Nah, perbaikan kematian rohani ini merupakan perbaikan dari kasih karunia. Nah, kasih karunia ini adalah kasih karunia yang diberikan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang telah mati. Dan kita memperoleh kasih karunia itu sebagai orang-orang yang percaya. Sedangkan natur dari kematian fisik, yang pertama, kematian fisik adalah pemisahan tubuh dari bagian imaterial manusia. Sudut pandang kematian fisik. Nah, kehidupan dari natur dari kematian fisik ini, maka ada sudut pandang kematian fisik. Yang pertama, kehidupan berhenti di dalam Matius pasal 10 ayat 28, dan yang kedua, kematian fisik membawa roh dan jiwa manusia berada dalam kondisi eksistensi atau antara kematian dan kebangkitan. Nah, kalau kita melihat roh adalah dimana, kalau kita mengartikan jiwa adalah dimana menyangkut tentang perasaan, pikiran, dan sesuatu hal yang kita pikirkan gitu. Itu adalah jiwa. Sedangkan roh adalah roh dimana tubuh dan tubuh kita terpisah oleh roh gitu. Semoga kalian mengerti ya. Yang pasti roh dan jiwa itu berbeda, teman-teman. Penyembahan kematian fisik. Yang pertama, hasil dari sebab fisik atau natural di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 dan Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Hasil dari sebab moral atau dosa di mana Kejadian pasal 2 ayat 17, Roma pasal 5 ayat 12 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 21. Yang ketiga, hasil dari sebab ilahi di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dan Lukas pasal 15 ayat 5. Setelah kita melihat bagaimana penyebab kematian fisik itu, yang pertama tadi natural, moral, dan ilahi, maka kita akan melihat bagaimana signifikasi kematian fisik. Kepentingan, bagaimana sih kepentingan bagi manusia secara umum? Yang pertama, bagian dari ketetapan bagi manusia di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Yang kedua, berlawanan dengan aturan karena ia adalah musuh Allah di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25 sampai 26. Di mana di situ menjelaskan bahwa berlawanan dari aturan karena itu adalah musuh Allah. Yang ketiga, di tangan iblis ini adalah sumber ketakutan. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Setelah kita melihat dari signifikasi dari kematian fisik ini, dari kepentingan bagaimana manusia itu secara umum sih, dan sekarang kita akan melihat kepentingan bagi orang yang tidak percaya. Yang tadi secara umum, dan yang akan kita bahas hari ini saat ini itu bagi orang yang tidak percaya, kepentingan bagi orang yang tidak percaya gitu. Yang pertama, kehilangan kebaikan yang besar. Pengkhotbah pasal 5 ayat 15 sampai 16, jalan keluar dari kejahatan hidup. Ayub pasal 7 ayat 15, jalan masuk ke penghakiman ilahi. Ibrani pasal 9 ayat 27 dan Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Nah, kalau kita melihat dari kepentingan orang yang tidak percaya, dan sekarang kita akan membahas apa sih kepentingan buat kita bagi orang-orang yang percaya, tenang saja kita akan membahas di sini. Nah, kepentingan itu pewahyuan perjanjian lama. Terdapat kebangkitan, di mana kubur ditakutin karena keterbatasan wahyu dan pemahaman akan kebangkitan. Bilangan pasal 23 ayat 10 dan Mazmur pasal 17 ayat 15 serta Yesaya pasal 26 ayat 19.
Nah, terhadap tujuan penebusan Allah sendiri, kubur ditakutin karena wahyu yang terbatas akan rencana Allah dalam mengalahkan iblis di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Hal ini terbatas dikarenakan dalam perjanjian lama melalui Injil Allah kehidupan dan kekekalan diungkapkan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 10. Nah, dari semuanya hal ini, maka kita juga menemukan bagaimana sih pewahyuan perjanjian baru yang tadinya kita melihat bagaimana kepentingan bagi orang percaya di dalam perjanjian lama, dan sekarang kita akan masuk di dalam pewahyuan perjanjian baru. Yang pertama, ketakutan akan kematian menjadi hilang. Karena kita sebagai orang-orang yang percaya sudah percaya kepada Yesus bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Tidak ada ketakutan lagi. Karena otomatis sebagai orang percaya akan bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, yang dari bagian-bagian ini kita dibebaskan dari pengaruh, dari berbagai pengaruh di dalam Roma pasal 8 ayat 2. Seterusnya, hal itu tidak mempengaruhi hubungan dengan Kristus. Nah, hubungan kita dengan Kristus itu tidak akan dipengaruhi oleh siapapun. Di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Pengaruh hanya sementara. Kristus telah mengalahkan kematian dan menggantikannya dengan kematian. Ini yang sungguh-sungguh luar biasa, teman-teman. Di mana Kristus sendiri yang telah mengalahkan kematian itu dan menggantikannya dengan tubuhnya, dengan nyawanya di atas kayu salib. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya dimenangkan oleh Kristus. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 10, memberikan kita dari penghambatan takut akan kematian, meyakinkan kita akan kemenangan atas musuh terakhir, yaitu kematian. Di mana setiap orang yang percaya tidak akan takut, melainkan sesuatu hal yang menjadi suatu keuntungan bagi kita. Karena kita bersama-sama dengan Allah, karena kita sebagai orang yang percaya, kita akan dijamin menjadi anak-anak Allah dan bersama-sama dengan Dia. Dengan Dia mati di atas kayu salib, Dia menjadikan kutuk bagi kita. Ia menebus kita dari kutuk hukum. Yang sebenarnya kutuk itu untuk kita sebagai orang berdosa, tetapi Dia telah menanggungnya. Dia menjadi kutuk bagi kita, sehingga kita dibebaskan dari kutuk itu, teman-teman. Nah, kepentingan kematian ini dijelaskan juga bahwa Allah dalam beberapa kasus mendisiplinkan gereja. Bukan hanya setiap pribadi, tapi di dalam gereja pun Dia mendisiplinkan gereja atau individu. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 32. Di situ menjelaskan, teman-teman semuanya. Sedangkan kalau kita melihat kualitas kekekalan ini bervariasi antara orang percaya dan tidak percaya. Bagi orang percaya, kekekalan disebut sebuah kondisi di mana dialami hanya dalam hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Berarti orang yang percaya ini akan memiliki hubungan pribadi dengan Allah, itu melalui Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, di mana di situ menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang percaya memiliki hubungan yang dekat. Nah, kehidupan kekal di dalam Roma pasal 2 ayat 7 bahwa kita akan memiliki kehidupan kekal. Kita akan dijamin. Bagi orang yang tidak percaya kekekalan tersebut, murka dengan geram, hukum kebinasaan, kematian kedua. Nah, sangat luar biasa ya, teman-teman, bahwa ketika kita akan mati, kita akan dijamin, kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Bukti Alkitab mengenai kekekalan jiwa, larangan untuk berkonsultasi dengan orang yang telah mati, pengangkatan orang kudus, kehadiran Allah secara hidup, dan keterusan keadaan sadar dari bagian imaterial manusia setelah manusia. Nah, itu teman-teman, bagaimana kekekalan jiwa pribadi bagi orang yang percaya maupun orang yang belum percaya. Ya, dan yang pasti kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah dibebaskan, yang telah yang telah diberikan kasih karunia, mari kita mempergunakan kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan.
karena hidup kita seutuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan saatnya nanti kita harus percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Demikian video kali ini teman-teman, semoga dapat memberkati, dan jangan lupa like, dan subscribe. Thank you.